Halo Pemers, selamat pagi. Saya Adrian. SPP dari STO Penggilingan Jakarta Timur. Halo. Halo Mas Adrian, semangat pagi juga. Mau tanya, untuk satuan tugas operasional di Penggilingan, jumlah tim Salesforce-nya ada berapa ya Mas Adrian? Oke, STO Penggilingan dari PEM itu ada 13 SF saat ini. Itu terdiri dari 3 laki-laki dan 10 wanita. Dan mereka sudah menjadi dream team saya saat ini. Untuk saat ini, wilayah timur sedang ada pemberlakuan apa aja sih Mas Adrian? Retail Jaktim yang saat ini diberlakukan, yang pertama disoroti adalah perihal absen telebooth. Itu yang memang sangat dipantau terus setiap harinya, mengingat bahwa keberhasilan SF, produktivitas SF juga menjadi penilaian sekarang oleh Retail Jakarta Timur, sehingga hasil akhirnya perbandingan antara hasil SF dengan jumlah SF-nya akan berbanding terhadap produktivitas tim di STO masing-masing. Itu yang menjadi persaingannya sungguh sangat bagus, sehingga teman-teman antar SPP juga melihat bahwa SPP lain lebih bagus dengan jumlah SF-nya sedikit tapi produktivitas tinggi, itu menjadi penilaian terbaik. Itu Pak. Oh baik, jadi dilihat dari produktivitasnya aktif ya Mas Adrian. Dan kalau untuk absensi telebooth, apakah ada penilaiannya Mas Adrian? Ya, hasil positif dari penilaian retail tadi itu memang meningkat produktivitas tim, membuat tim menjadi lebih semangat, bergairah karena penilaiannya di situ. Oleh karena itu, alhamdulillah per hasil kemarin bulan Januari akhir, CBD PEM STO Penggilingan mencapai angka yang sangat memuaskan, sejumlah 161 SSL, dan itu tumbuh dari akhir bulan Desember. Dan saya rasa, nah disitulah SF merasa bahwa produktivitas masing-masing pun dinilai, sehingga mereka menjadi giat, tumbuh semangatnya untuk mengejar data target masing-masing, sehingga membawa dampak baik terhadap jumlah target tim. Demikian Pak. Jadi berdampak baik ya untuk penjumlahan target bertambah ya. Dan untuk membangun tim berapa lama dan itu penyesuaian bagaimana Mas Adrian? Iya, membentuk tim yang solid itu sangat butuh pekerjaan energi yang luar biasa, terutama dari SPP-nya harus mau merangkul semua pihak, karena membentuk egois, menarik egois masing-masing SF itu sangat luar biasa kita memanennya. Sehingga saya pribadi sebagai SPP ya coba bicara semua. Kami adakan briefing rutin. Kedua juga kami membuat satu wadah, itu grup WhatsApp, dan disitulah segala permasalahan kita bicarakan, kita tukar pikiran di situ. Ketika memang kita tidak setiap saat bisa bertemu karena tim terpisah melalui OT-OT masing-masing. Nah, paling tugas saya adalah menghampiri mereka untuk menanyakan apa kendala sehari ini, apa yang bisa saya bantu, dan saya pun disupport oleh retail, oleh dari pihak PIC-nya, PIC PEM sangat luar biasa, sehingga kekompakan tim, kemajuan tim terukur, terbentuk dari situ. Itu yang kami lakukan, sehingga mungkin anak-anak SF kami pun agak enak kerjanya gitu, karena terbantu dari berbagai pihak, sehingga ada kendala bisa cepat, mereka berjuang dengan semangat, hasil sangat memuaskan. Itu Pak. Oh baik Mas Adrian, jadi langkahnya adalah menjaga tali komunikasi serta mengeratkan seluruh timnya ya. Dan bagaimanakah peranan satuan tugas operasional di saat masa pandemi ini Mas Adrian? Peran penting dari STO selama pandemi ini memang kita sales itu berjuang sangat luar biasa, karena ada batasan-batasan yang harus dilakukan, harus ditaati ya, terutama soal menjaga jarak, bermasker, mencuci tangan. Nah, itu disupport oleh STO berbagai bentuk seperti diberi masker, hand sanitizer,
dan juga himbauan bahwa menjaga protokol kesehatan dalam pandemi ini sangat penting. Oleh karena itu, STO sangat ketat itu. Ada kejadian tim lain terkena COVID, nah itu tim itu diisolasi sehingga menjaga tim lain tidak tertular gitu ya. Nah itu saya salut dengan kebijaksanaannya STO bahwa di masa pandemi ini sangat benar-benar menjaga kesehatan semua lini gitu ya. Itu Pak yang dilakukan, dan saya rasa saat ini tim PEM masih dalam lindungan Allah, dalam keadaan baik-baik saja di STO Penggilingan. Satuan tugas operasional dan kemitraan saling mendukung di saat masa pandemi ini ya Mas Adrian. Baik sekali, dan bagaimana cara Mas Adrian untuk menanggapi permasalahan di internalnya ya? Membentuk sebuah tim yang solid itu butuh waktu. Saya nggak mungkiri bahwa di tim saya pun masih ada konflik-konflik antar SF. Pribadi ya, walaupun dalam sisi pekerjaan mereka tetap kompak dalam sisi pekerjaannya. Mereka saling dukung, ketika door to door ada ODP baru mereka memberi info gitu. Cuma ya memang yang saya pantau saat ini ada kejadian begitu personal. Si A dengan si B, sehingga ada sedikit jarak. Tetapi peran penting SPP di situ yang akan saya benahi. Itu yang masih menjadi PR saya, karena membangun tim yang solid tentu butuh waktu panjang, nggak sebutuh sehari 2 hari. Dan saya rasa itu pasti bisa kita lalui. Itu menjadi riak kecil lah dalam sebuah tim ketika ada hal-hal yang ya antar teman saling bentrok, antar teman tidak suka. Nah itu udah biasa lumrah Pak. Jadi saya rasa hal itu tidak mengganggu kinerja kerja. Lewat Pak, itu mah gampang solusinya. Lambat laun akan kita selesaikan. Ya, setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya ya Mas Adrian. Dan upaya Mas Adrian ketika menghadapi penyelesaian konflik terhadap timnya itu bagaimana caranya ya Mas Adrian? Nah, upaya saya ketika itu terjadi konflik di antara anak-anak saya lah gitu ya, itu ada 2 cara yang biasa saya lakuin. Pertama, membiarkan mereka menjadi konflik dulu, karena mereka sudah sama-sama besar, sudah sama-sama dewasa, sehingga harapan saya mereka akan menyelesaikan itu sendiri. Nah, ketika itu tidak terjadi, penyelesaian itu tidak ketemu, baru antar pihak saya panggil, saya bicara. Karena biasanya tanpa saya tidak tahu, mereka akan bilang ke saya, Pak, saya tidak suka sama sini, Pak, saya nggak suka sama sini. Oke, nggak sukai di mana? Nah, itu yang kita cari. Nah, ketika itu tidak sukanya di mana, nah, saya konfirmasi ke yang tidak disukai itu. Kamu harus begini lo terhadap teman. Nah, sehingga lambat laun harapan saya hal-hal seperti itu udah hilang gitu. Karena gimana mau nyaman bekerja ketika antar teman bentrok, antar teman musuhan. Nggak ada zamannya bahwa ketika bekerja itu enak nggak enak sama orang akan selesai. Nggak, kinerja akan terpengaruh ketika itu ada. Nah, harapan saya, ini yang bisa dilihat juga anak-anak tim saya, bahwa setiap masalah yang ada segera selesaikan, jangan sampai mengganggu kinerja. Itu catatannya. Wah, catatan itu sangat penting ya. Dan apakah ada treatment khusus apabila new sales langsung berada di satuan tugas operasional Penggilingan? Ketika saya merekrut sales baru, itu langkah yang pertama dilakukan adalah saya memanggil dia, wawancara singkat lah, apa emang dia berniat bekerja atau tidak. Nah, kalau emang dia berniat kerja dengan job desk-nya seperti yang kita jabarkan dengan yang kita tahu seperti apa di IndiHome, kalau dia mau lanjut, maka yang saya lakukan adalah saya memberikan dulu training-training dasar lah, paket-paket, gimana cara melayani pelanggan, gimana berbicara terhadap pelanggan gitu. Nah, kalau dari STO-nya sih tidak ada bentuk untuk new SF. Tapi dari sisi retailnya itu trainingnya adalah masih dalam bentuk sekarang pandemi ya. Mereka belum membuka kelas secara tatap muka langsung, tetapi dilakukan secara Zoom training. Nah, yang saya tahu sekarang jadwalnya setiap hari Senin, sebulan 2 kali,
itu ada pihak Witel nanti beritahukan bahwa New SF ada new training New SF dilakukan oleh Witel gitu Pak. Jadi masih terbatas seperti itu. Nah, yang saya tahu juga beberapa bulan lalu dari PM sendiri ada tuh training untuk New SF. Nah, waktu itu oleh Mbak Widya sih ya. Nah, harapan saya ke depannya divisi PM juga bisa melakukan training-training itu sehingga membentuk dasar awal New SF bekerja dengan baik, menjadi salah sandal yang bisa membuat PM lebih maju ke depannya. Ternyata ada fasilitas training dari Ibu Widya ya, Mas Adrian. Dan bagaimanakah sudut pandang supervisor terhadap visi dari mitra PT Visi Eka Mulia? Oke, setiap perusahaan saya yakin mempunyai visi dan misi yang dibangun. Nah, yang saya tangkap, gambaran saya, visi dari PT PEM ini pasti dia akan merangkul semua sebanyak-banyaknya pelanggan IndiHome karena bermain di sini ranahnya. Nah, yang saya tangkap akan memperkuat di bidang digitalnya nih. Nah, itu yang mungkin ya karena teknologi semakin berkembang seperti ini, sehingga mau nggak mau PT PEM harus melakukan itu, masuk ke dalam ranah itu, menjadi digital, membangun iklan-iklan promo yang baik, sehingga mengangkat nama PEM menjadi lebih luas dikenal masyarakat. Sehingga harapan saya juga jenjang karir itu juga harus mulai dipikirkan, Pak. Jangan selalu akan mandek bahwa sales akan merasa menjadi sales terus, nggak ada dikasih tantangan baru. Walaupun saya juga tahu banyak sales-sales yang merasa cukup menjadi sales saja. Nah, momen itulah yang harus kita bangun, Pak. Sales-sales ada diberi pemahaman bahwa di Visi Eka Mulia itu ada jenjang karir menjadi pekerja yang handal ke depannya gitu. Bisa bersaing dimanapun nanti dia ada. Menurut pandangan Mas Adrian adalah PT Fisika Mulia bisa berkembang jauh lebih kuat serta survive ke depannya ya. Terima kasih Mas Adrian. Dan satu pertanyaan dari saya adalah, adakah keinginan tersendiri yang akan disampaikan Mas Adrian pada PT Visi Eka Mulia? Oke, tadi kita bicara gimana membangun sebuah tim yang kecil. Nah, ke depan nih kita akan coba berbicara tim PEM secara besar, Pak. Jadi harapan saya ke depan di PEM-nya sendiri itu melakukan semacam istilahnya pertemuan rutin, SPP yang sekarang kemarin sih udah berlaku tapi sepertinya hilang lagi. Nah, harapan saya ke depan itu diberlakukan secara rutin. Minimal di forum itulah kita bertukar pikiran. Ketika di yang sana ada masalah, di sini mungkin punya solusi atau sebaliknya. Satu itu. Kedua, mungkin juga diadakan semacam sayembara kecil lah, bahwa gimmick-gimmick baru SPP terbaik di PEM itu siapa, sehingga menjadi motivasi SPP lain bisa seperti yang menjadi juara begitu. Nah, dalam artian yang kalah juga bukan berarti tidak bagus, tetapi mungkin ada yang masih kurang ya, dalam timnya. Nah, itu harapan saya ke depan yang lebih enak seperti kemarin tuh. Mungkin ada gathering keluarga besar PEM. Nah, disitulah bisa kita saling mengenal tuh. Sehingga terlihat tampak bahwa PEM itu menjadi sebuah lembaga yang besar dengan jumlah sumber daya manusia yang sudah besar. Nah, itu tergambarkan di situ. Nah, harapan saya sih itu ke depan berkembang lagi dalam sisi pengembangan sumber daya manusianya. Dibangun tim yang baik, dibangun kerjasama secara global yang baik. PT PEM memfasilitasi itu sehingga kedepannya PEM luar biasa menjadi kokoh. Itu harapannya, Pak. Setiap masalah yang ada segera selesaikan, jangan sampai mengganggu kinerja. Itu catatannya.